Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun nggak pernah dibalas. Oke, pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-81. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita part kali ini kita melanjutkan cerita sebelumnya, yang mana Gohan masih berhadapan-hadapan dengan Cell untuk melanjutkan pertarungan. Dari kejauhan kita akan memperlihatkan Goku yang sangat berharap Gohan untuk marah, karena kalau Gohan marah maka kekuatan yang sesungguhnya akan keluar. Di sisi lain, Cell pun segera menembakkan sebuah energi laser yang sama persis digunakan oleh Frieza sebelumnya. Hal itu membuat Gohan hanya bisa menghindari semua serangan laser yang ditembakkan oleh Cell. Di saat Gohan sedang menghindari serangan laser dari Cell, tiba-tiba Cell langsung muncul di belakang Gohan dan langsung menangkapnya. Sekarang Gohan sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena sudah terjebak kuncian Cell. Cell pun meminta kepada Gohan untuk marah, karena kalau Gohan tidak mau marah maka dia akan mati. Dari kejauhan Piccolo sudah tidak tahan lagi melihat Gohan yang disiksa oleh Cell. Alhasil Piccolo berniat untuk menyelamatkan Gohan, namun Goku melarang Piccolo melakukan hal itu karena Piccolo tidak akan mampu menghadapi kekuatan Cell dan meminta kepada Piccolo untuk menunggu waktu sedikit lagi. Piccolo pun sangat kesal kepada Goku karena Goku dari tadi hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa untuk membantu Gohan. Namun Goku segera menjelaskan mereka harus menunggu sampai Gohan marah agar Gohan mengeluarkan kekuatan sejatinya untuk mengalahkan Cell. Setelah itu Piccolo mengatakan kepada Goku kalau Goku telah melakukan kesalahan yang sangat besar, karena sejatinya Gohan tidak sama seperti Goku. Dia tidak menyukai pertempuran, dan ternyata strategi yang Goku gunakan salah, karena pada dasarnya sekarang Gohan masih membutuhkan pertolongan dari ayahnya. Walaupun kekuatan Gohan nomor 1, namun Gohan masih anak-anak dan belum mampu melawan Cell. Goku pun terdiam setelah mendengar kata-kata dari Piccolo dan mulai berpikir kalau perkataan dari Piccolo juga ada benarnya. Setelah itu Goku pun meminta kepada Krillin untuk memberikannya kacang Senzu. Terlihat kalau Krillin berniat untuk memberikan kacang Senzu kepada Goku. Namun tiba-tiba Cell yang sedang menyiksa Gohan, dia pun melepaskan Gohan yang membuat para Z-Factor menjadi terkejut. Cell pun menyadari kalau hanya menyiksa Gohan tidak akan membuat Gohan marah. Alhasil sekarang Cell berniat untuk mencelakai teman-teman Gohan agar dia menjadi marah. Gohan pun menjadi terkejut dengan perkataan Cell, namun di saat Gohan akan menghentikan Cell sudah terlambat karena sekarang Cell langsung meluncur ke arah para Z-Fighter. Piccolo pun langsung meluncur ke arah Cell untuk mencegah Cell melakukan hal itu, namun serangan Piccolo langsung dihindari oleh Cell dan Cell pun langsung meluncur ke arah Krillin. Ternyata Cell berniat untuk mengambil kacang Senzu milik mereka agar mereka tidak bisa pulih kalau mereka telah terluka parah. Semua orang menjadi terkejut karena sekarang Cell telah mengambil kacang Senzu dan mereka kebingungan nanti bagaimana cara menyembuhkan diri mereka. Gohan berusaha untuk merebut kacang Senzu dari tangan Cell, namun tiba-tiba Cell memberikan sebuah tendangan kepada Gohan yang membuat Gohan sama sekali tidak bisa mendekat ke arah Cell. Namun tiba-tiba Android 16 langsung muncul di belakang Cell dan langsung mendekap Cell sama seperti Gohan sebelumnya. Android 16 pun segera memberitahu para Z-Factor kalau kali ini dirinya akan meledakkan diri bersama Cell agar Cell bisa dikalahkan. Semua Z-Factor yang mendengar kata-kata Android 16 menjadi terkejut karena Android 16 mau meledakkan dirinya bersama Cell. Android 16 pun segera memberitahu kepada para Z-Factor kalau di dalam tubuhnya ada sebuah peledak yang memiliki ledakan yang sangat dahsyat, dan itu adalah senjata terakhirnya untuk mengalahkan Cell.
Setelah itu Android 16 berniat untuk segera meledakkan dirinya. Terlihat kalau di sekitar tubuh Android 16 sudah mulai diselimuti cahaya berwarna putih. Semua orang pun menjadi ketakutan karena sekarang Android 16 akan segera meledakkan dirinya. Di saat Android 16 berniat meledakkan dirinya, tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Android 16 merasa terkejut karena dirinya tidak bisa meledak. Dari kejauhan, Krillin pun sudah mulai teringat dan segera menceritakan kepada Android 16 alasan Android 16 tidak bisa meledak. Setelah itu, Krillin pun segera menceritakan kalau dirinya telah mendengar cerita dari Bulma, kalau Bulma telah membuang alat penghancur yang diletakkan di tubuh Android 16 dan sekarang peledak itu sudah dibuang. Android 16 pun menjadi terkejut karena alat peledak yang ada di dalam tubuhnya telah dibuang oleh Bulma dan sekarang Android 16 tidak bisa mengalahkan Cell. Cell kali ini merasa sangat senang karena akhirnya dirinya tidak akan terbunuh oleh Android 16 akibat ledakannya. Setelah itu Cell pun segera menembakkan sebuah energi laser ke arah Android 16 yang membuat Android 16 langsung hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan Android 16, setelah itu Cell pun segera menghitung jumlah dari para Z-Factor untuk ia lawan. Setelah itu Cell pun memperkirakan kalau jumlah dari para Z-Factor adalah 7 orang. Tak lama setelah itu Cell pun segera mengeluarkan beberapa makhluk dari dalam tubuhnya, yang mana makhluk-makhluk itu sama persis dengan Cell, namun mereka memiliki tubuh yang lebih kecil dan berwarna biru. Cell pun memberi nama makhluk-makhluk itu sebagai Cell Junior. Setelah itu Cell pun meminta kepada para Cell Junior untuk memberikan para Z-Factor pelajaran dan membunuh mereka. Gohan yang mendengar itu menjadi terkejut dan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Cell Junior segera meluncur ke arah para Z-Factor dan akan segera menyerang mereka. Akhirnya pertempuran antara para Z-Factor melawan Cell Junior pun tidak bisa dihindarkan. Terjadilah baku hantam antara para Z-Factor melawan Cell Junior. Kekuatan dari Cell Junior ini benar-benar tidak main-main, yang mana walaupun tubuh mereka kecil, mereka mampu membuat para Z-Factor kesulitan menghadapi kekuatan mereka, karena kelihatannya kekuatan Cell Junior dan juga Cell sama sekali tidak berbeda cukup jauh. Yamcha dan Tenzin akhirnya memutuskan untuk membantu Goku bertarung melawan Cell Junior. Akibat sekarang Goku telah kehabisan energi dari pertarungan melawan Cell sebelumnya. Sekarang mereka pun berniat untuk melakukan kerjasama agar mereka bisa bertarung melawan Cell Junior dan bisa mengalahkannya. Cell Junior pun juga tidak mau kalah melawan mereka. Mereka pun juga segera bangkit untuk segera melanjutkan pertarungan melawan para Z-Factor. Sementara itu para Z-Factor lainnya sedang melakukan pertarungan melawan Cell Junior dengan cukup sengit. Namun kekuatan dari Cell Junior ini benar-benar membuat energi mereka terkuras sampai-sampai membuat mereka kesulitan untuk bertarung melawannya. Krillin yang bertarung melawan Cell Junior, terlihat kalau Krillin sudah mulai kewalahan menghadapinya dan sekarang Krillin sudah tidak bisa lagi bertarung melawan Cell Junior. Alhasil Cell Junior segera menyiksa Krillin secara habis-habisan untuk membuatnya tewas. Bukan hanya Krillin, terlihat kalau para Z-Fighter lainnya juga sudah mulai kehabisan stamina mereka. Alhasil mereka pun dihajar habis-habisan oleh Cell Junior.
Vegeta yang melakukan pertarungan melawan Cell Junior, dia pun merasa tidak percaya dengan kekuatan dari Cell Junior ini yang sangatlah kuat sampai-sampai membuatnya kewalahan. Di sisi lain terlihat kalau Yamcha berusaha untuk menyerang Cell Junior, namun tiba-tiba tangannya langsung ditangkap oleh Cell Junior dan diberikan sebuah serangan sikut di tangannya. Alhasil tangan dari Yamcha langsung patah akibat serangan itu. Di sisi lain, Goku pun juga sudah tidak bisa lagi bertarung melawan Cell Junior akibat dirinya yang sudah tidak memiliki energi lagi untuk bertarung. Goku pun merasa tidak percaya kalau rencananya semua telah gagal dan berpikir kalau para Z-Factor akan terbunuh oleh para Cell Junior ini. Para Z-Factor pun masih berusaha untuk bertarung melawan Cell Junior agar mereka tidak dikalahkan, namun tetap saja kekuatan mereka tidak bisa mengimbangi kekuatan Cell Junior. Sementara itu si Pangeran Congak Vegeta dia berniat untuk segera mengumpulkan energi kekuatan yang sangat banyak dan menembakkan jurus Final Flash. Setelah kekuatan dari Final Flash-nya terkumpul, Vegeta pun segera menembakkan jurus Final Flash-nya itu. Namun terlihat kalau Cell Junior mampu menahan serangan Final Flash milik Vegeta dan langsung membuangnya. Setelah menangkis serangan Vegeta, terlihat kalau Cell Junior langsung meluncur ke arah Vegeta dan menghancarnya sampai-sampai membuat Vegeta langsung terbanting ke tanah. Namun Vegeta tidak mau menyerah, dia pun langsung meluncur ke arah Cell Junior dan memberikannya sebuah serangan. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan kepala Android 16 yang masih hidup, yang mana Android 16 meminta kepada Mr. Satan untuk membawanya pergi ke tempat Tuhan yang sedang berada di belakang sel. Awalnya Mr. Satan dan juga yang lainnya dibuat menjadi terkejut karena kepala dari Android 16 yang sudah terpisah dari tubuhnya bisa berbicara. Namun Android 16 meminta kepada mereka semua untuk tenang saja dan meminta kepada Mr. Satan untuk membantunya kali ini demi keselamatan bumi. Akhirnya mau tidak mau Mr. Satan pun memutuskan untuk membawa kepala dari Android 16 menuju ke tempat Tuhan demi keselamatan bumi. Terlihat kalau Mr. Satan berlari menuju ke arah Tuhan sambil menghindari pertarungan antara para Z-Factor melawan Cell Junior. Singkat cerita, Mr. Satan sudah berada di dekat dari Gohan dan juga Cell. Setelah itu Mr. Satan segera melemparkan kepala dari Android 16 menuju ke hadapan dari Gohan. Android 16 pun segera memberikan kata-kata motivasi kepada Gohan dan meminta kepada Gohan untuk segera melepaskan amarahnya kepada Cell karena tidak baik untuk menyimpan amarah sendiri. Tak lama setelah itu Cell pun segera menghampiri kepala dari Android 16 dan segera menginjaknya. Alhasil kepala dari Android 16 langsung hancur berkeping-keping. Setelah melihat Cell membunuh Android 16 di depan matanya, kali ini Gohan pun sudah tidak bisa lagi untuk membendung amarahnya dan segera melepaskan kekuatannya yang sebenarnya yang selama ini ia sembunyikan. Cell pun cukup terkejut karena si Gohan ini menyimpan kekuatan yang sangatlah mengerikan. Bahkan semua para Z-Factor pun pandangannya tertuju ke arah Gohan yang sedang mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 81 pun bersambung di sini. Akhirnya Gohan berhasil membangkitkan kekuatan tersembunyinya akibat amarahnya yang telah dipancing oleh Cell akibat menghancurkan Android 16. Apakah dengan kekuatan baru Gohan kali ini dia bisa mengalahkan Cell?
Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.